Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esi Oktarini. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia kelas A. Saya akan mengerjakan tugas pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat. Pendidikan Islam adalah pembentukan kepribadian muslim atau perubahan sikap dan tingkah laku sesuai petunjuk ajaran Islam. Pendidikan Islam pada dasarnya merupakan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya kafah, mengembangkan seluruh profesi manusia baik yang berbentuk jasmani maupun rohani. Pendidikan Islam merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi anak didik berdasarkan pada kaidah-kaidah agama Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan pribadi manusia secara menyeluruh melalui latihan-latihan kejiwaan, akal, pikiran, kecerdasan, perasaan, serta panca indera yang dimilikinya. Dan adapun tujuan akhir pendidikan Islam, pembentukan tingkah laku Islami, akhlak mulia dan kepasrahan keimanan kepada Allah berdasarkan petunjuk ajaran Islam, Al-Quran, hadis. Kehadiran pendidikan agama Islam yang dipijak kepada akidah dan keyakinan tauhid di tengah kehidupan masyarakat yang telah tertanam akidah dan keyakinan paganisme, majusianisme, nasranianisme, dan yahudianisme. Ini menarik untuk ditelaah, tidak saja karena pendidikan agama Islam mampu mengeluarkan masyarakat dan keterpurukannya selama beratus-ratus tahun, tetapi yang lebih penting untuk digali adalah bagaimana eksistensi pendidikan Islam yang tauhidi itu sendiri, baik secara institusional, materi, metodologis, kurikulum maupun epistemologisnya. Pendidikan Islam adalah suatu proses mempersiapkan generasi penerus untuk mengisi peranan memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Pendidikan Islam dalam pengertian di atas merupakan suatu proses pembentukan individu berdasarkan ajaran Islam yang diwahyukan Allah kepada Muhammad. Melalui proses di mana itu pun dibentuk agar dapat mencapai derajat yang tinggi sehingga mampu menunaikan tugasnya sebagai khalifah di bumi yang dalam kerangka lebih lanjut mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kedudukan pendidikan Islam dalam sistem undang-undang sistem pendidikan nasional. Adapun kedudukan pendidikan agama Islam dalam UUU Sisdiknas 2003 adalah A. Pasal 1 ayat 1 menjelaskan pendidikan adalah usaha sadar dan terencananya untuk mewujudkan suasana pembelajaran dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengadilan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya masyarakat bangsa dan negara. B. Pasal 1 ayat 2, pendidikan nasional merupakan pendidikan yang berdasarkan pada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mana nilai tersebut berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional, dan tanggapan terhadap tuntutan perubahan zaman sebagai tujuan pendidikan atau agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual agama dan sumber nilai dalam proses pendidikan nasional. C. Menjelaskan tentang pasal 4 ayat 1. Pendidikan diselenggarakan secara demokrasi dan berkeadilan serta tidak bersifat diskriminatif dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dan D. Menjelaskan pasal 12 ayat 1 menjelaskan setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan agamanya masing-masing dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Tiap sekolah wajib memberikan sebuah ruang bagi siswa yang mempunyai agama yang berbeda-beda dan tidak ada perlakuan yang diskriminatif. E. Pasal 15 menjelaskan adapun jenis pendidikan yang mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademi, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. F. Pasal 17 ayat 2 menjelaskan pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI atau bentuk lainnya yang sederajat serta sekolah menengah pertama atau SMP dan madrasah tasnawiyah atau MTS atau bentuk lain yang sederajatnya. G. Pasal 18 ayat 3 pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas SMA, madrasah aliyah MA, sekolah menengah kejuruan SMK, dan madrasah aliyah kejuruan MAK atau bentuk lain yang sederajat. H. Pasal 28 ayat 3 menjelaskan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak atau TK, Raudatul Atfa atau RA, atau bentuk lain yang sederajat. Salah satu jenis pendidikan nasional adalah pendidikan agama, setingkah dengan taman MI. Setingkah dengan taman kanak-kanak TK diberi nama Raudatul Atfal RA. Sekolah dasar atau SD dinamakan madrasah ibtidaiyah atau MI. Sekolah menengah pertama SMP dinamakan madrasah tasawiyah MTS. Sekolah menengah atas SMA dinamakan madrasah aliyah MA, dan sekolah menengah kejuruan SMK. Dan I. Pasal 30 menjelaskan tentang pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengalami nilai-nilai ajaran agama Islam dan atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pasbas, dan bentuk lain yang sejenis. Dalam hal ini, pendidikan agama merupakan tanggung jawab pemerintah masyarakat
Tanggung jawab pemerintahan dan masyarakat. Di samping sekolah atau madrasah formal yang didirikan oleh pemerintah seperti MI atau MTS maupun MAN, masyarakat dapat juga menyelenggarakan pendidikan agama baik formal, pesantren atau madrasah, non formal, tanaman pendidikan Al-Quran atau TPA, majelis taklim, maupun informal